Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama. Pada pertemuan pertama ini kita akan langsung membahas ide pokok. Nah, ide pokok. Kita mulai ya. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Inti dari sebuah paragraf itu ada di ide pokok. Ide pokok itu berada di kalimat utama. Jadi kalau kamu mau mencari ide pokok dalam sebuah paragraf, gak usah cari kemana-mana. Yang pertama kamu harus menemukan kalimat utamanya dulu. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, ya berarti ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan pokok, kemudian gagasan utama, pokok pikiran, itu nama lainnya dari ide pokok. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah gagasan utama paragraf berikut, sama aja, itu disuruh mencari ide pokok ya. Ide pokok, gagasan pokok, pikiran pokok, gagasan utama itu sama. Bagaimana cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf atau dalam suatu teks yang banyak paragrafnya? Langkah pertama adalah baca. Kamu harus membaca seluruh bagian paragraf dengan cermat. Dicermati setiap kata, setiap kalimat, kalimat demi kalimat kamu harus mencermatinya. Kemudian yang berikutnya adalah cermati kalimat pertama hingga akhir. Setelah dicermati, langkah berikutnya dengan kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok. Nah, sebelum itu pasti kamu harus menemukan kalimat utama dulu. Setelah ketemu kalimat utama, kalau anak SD ya, anak SD biasanya kalimat utama itu di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jarang sekali ada kalimat utama di tengah, itu untuk levelnya SMP ya. Jadi kamu ketika ada paragraf, kamu langsung lihat kalimat pertama dulu dan lihat kalimat terakhir. Kamu bandingkan mana yang lebih umum. Nah, setelah yang lebih umum kamu temukan, ya itulah kalimat utama. Di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokoknya. Nah, tadi ya, ide pokok selalu ada dalam kalimat utama. Tandai ide pokok pada setiap paragraf. Kalau misalnya itu berupa teks beberapa paragraf, jadi kamu menemukan ide pokok setiap paragraf, kamu tandai pakai stabilo atau digaris bawahi pakai pulpen, pakai pensil. Setelah kamu tandai, kamu baru gabungkan, kamu akan menemukan, oh, paragraf pertama itu ide pokoknya ini, paragraf kedua ide pokoknya itu ya. Jadi langkah pertama tadi apa? Membaca dengan cermat dari awal hingga akhir, kemudian menentukan ide pokok kalimat utama, baru setelah menentukan kalimat utama mencari ide pokok dalam kalimat utama tersebut. Nah, ini ada contoh paragraf ya. Kamu diminta untuk mencari ide pokoknya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercampur lumpur. Nah, setelah dibaca, dicermati, dipahami dong ya. Kamu harus paham apa yang kamu baca. Setelah paham, kamu lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu kalimat pertama. Kalimat terakhir, beberapa penyakit itu muncul. Nah, ada kata itu berarti kan menjelaskan kalimat sebelumnya, ya kan? Nggak mungkin menjadi kalimat utama. Berarti kalimat utamanya ada di
wal. Ya, bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, itulah kalimat utamanya. Kemudian setelah menemukan kalimat utama, kita cari ide pokoknya apa ya dalam kalimat utama tersebut. Nah, di kalimat utama itu menceritakan atau menjelaskan, mengatakan tentang bencana banjir yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kalimat penjelasnya itu ada macam penyakit itu adalah ada diare, tipes, leptospirosis. Nah, jadi ide pokok paragraf tersebut adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, itu ya anak-anak. Paragraf atau kalimat pertama itu menjelaskan tentang bencana banjir yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalimat kedua, ketiga, keempat itu menjelaskan kalimat pertamamu tadi. Nah, berarti kalau kalimat 2, 3, 4 menjelaskan kalimat pertama, kalimat pertamamu itu kalimat utama. Jelas ya? Paham? Kalau belum paham, nanti bisa berhubungan Wapri sama Bu Yanti ya. Akan ada latihan setelah ini, jadi sebelum mengerjakan latihan kamu harus betul-betul memahami dulu bagaimana mencari kalimat utama, bagaimana mencari ide pokok. Oke, kalau belum jelas ulangi lagi video Bu Yanti dari awal. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya.